Prabowo bertemu secara tertutup dan juga empat mata dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Dan pertemuan ini dilakukan setelah Prabowo bertemu dengan anak Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka di minggu sebelumnya. Apa kemudian manuver dan juga tafsiran yang bisa kita baca dari safari Prabowo mendekati lingkar Jokowi. Dan bagaimana pula potensi endorsement Jokowi ini juga bisa berlabuh ke seorang Prabowo meski partainya yaitu PDIP telah mendeklarasikan nama Ganjar sebagai Capres 2024. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ujang. Selamat malam Bang Bram, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ujang langsung saja. Jadi apa yang kemudian bisa kita baca dari safari yang begitu gencar, kemudian ini kita baca kok seakan lingkarnya Pak Jokowi begitu sampai akhirnya kemarin bertemu dengan Pak Jokowinya langsung. Ya, saya melihatnya begini, ini rasional saja bagi Pak Prabowo. Kenapa? Surveinya tinggi, ya kan? Saat ini tertinggi di antara capres yang lainnya, di atas Ganjar dan Pak Anies kan seperti itu. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ketika misalkan survei tinggi, peluang menangnya ada, maka ya kunci untuk menambah kekuatan Pak Prabowo, kunci kemenangan ke depan salah satunya adalah memegang Pak Jokowi, ya artinya mendapatkan restu dan dukungan dari Pak Presiden. Karena Pak Prabowo tahu betul, paham betul, ketika Pilpres dilaksanakan di 14 Februari 2024 nanti, Pak Jokowi masih pegang kendali. Masih jadi presiden, masih kuat, masih menentukan. Maka kunci itu harus dipegang, harus bisa dijaga oleh Pak Prabowo untuk bisa dekat dan mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Baik, Pak Ujang, tapi kalau kita lihat di depan publik, Pak Jokowi bahkan Gibran mengatakan memang tegak lurus begitu dengan pilihan partainya, dengan pilihan arahan dari Bu Ketum yaitu dengan Ganjar Pranowonya. Apakah kemudian Prabowo artinya melihat ada peluang begitu ya, dukungan ini masih tetap bisa diberikan kepada yang bukan pilihan partainya begitu? Ya mungkin saja, di politik tidak ada yang tidak mungkin. Saya lihat konstruksi PDIP lah, katakanlah begini. Di PDIP kan sudah mengunci tuh ketua pemenangannya Mbak Puan, lalu ketua relawannya sudah dibentuk juga Pak Ahmad Basarah dan katakanlah pasukan yang lainnya Pak Ardian Apitupulu. Nah oleh karena itu saya melihat ketika itu dikunci semua, relawan-relawan sulit untuk bisa bergabung dengan katakanlah Ganjar dan PDIP, maka ya kemungkinan besar relawan-relawan itu masuk kepada Pak Prabowo. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran misalkan pendukung atau relawan Gibran, relawan Jokowi di Surakarta yang lalu gitu ya itu mendukung Pak Prabowo. Lalu kita tahu juga ketika musra relawan-relawan Jokowi juga memunculkan nama Prabowo sebagai unggulan ya, menang urutan pertama hasil musra relawan-relawan Jokowi tersebut. Jadi saya melihatnya ada peluang, ada kemungkinan ketika misalkan Jokowi itu bisa mendukung Pak Prabowo ataupun relawan-relawan itu pun sama. Jadi sebenarnya memang tugas perintah partai kepada Pak Jokowi dan Pak Gibran gitu ya untuk apa? Untuk bisa mendukung Pak Ganjar. Tetapi kan kita tidak tahu apakah Ganjar ini potensinya menang atau tidak. Kalau potensinya kalah, ya agak sulit juga untuk bisa didukung oleh Pak Jokowi begitu. Oke, Pak Ujang, artinya potensi itu di luar pendukung yang memang kader loyalis dari PDIP begitu ya. Artinya masih sangat mungkin relawan yang ada di belakang Pak Jokowi hari ini berpindah dan itu dimanfaatkan oleh Prabowo ya Anda lihat? Ya sangat mungkin ketika misalkan deklarasi Ganjar ya di 21 ya April yang lalu ya di batu tulis itu kan relawan-relawan Jokowi itu tidak banyak bermanuver, tidak antusias gitu, bahkan cenderung mengkritik. Katanya tidak semarak, tidak meriah, beda ketika dukungan Pak Jokowi dulu gitu, ketika 2014 itu mengkritik relawan-relawan Jokowi tersebut. Maka saya melihat dari kritikan-kritikan itu aja sudah kelihatan arahnya bahwa kelihatannya mungkin bahwa relawan-relawan Jokowi itu akan berbeda dengan pilihan partainya. Dan saya melihatnya kemungkinan itu sangat besar begitu. Baik, tapi kira-kira akan bisa kita baca sejauh mana kemudian pendekatan dari Prabowo dengan melihat bahwa Pak Jokowi juga adalah kader partai yang sudah punya pilihan, kemudian Gibran kemarin bahkan sudah menegaskan, sudah dipanggil DPP menegaskan masih tegak lurus. Artinya di mana celahnya? Kalau misalkan beberapa premis lain kita lihat bahwa misalkan Ketum Projo Budi Ari mengatakan Jokowi tak bolehkan Gibran jadi cawapres Prabowo, terus kemudian ada beberapa gugatan soal minimal umur
capres-cawapres di MK ini kan seakan-akan orang akhirnya mengaitkan satu sama lain, mencocok logikan premis-premis yang ada ini. Anda melihat bagaimana? Ya boleh-boleh saja masyarakat mencocok-cocokkan itu. Tapi saya melihat kalau Gibran cawapres terlalu mentah ya, terlalu jauh. Dan itu juga akan bertentangan keras dengan PDIP. Karena PDIP sudah pada jalurnya itu mendukung Ganjar. Mhm. Tetapi kalau kita tarik misalkan Jokowi, Gibran, dan relawan-relawan Jokowi mendukung Prabowo sangat mungkin. Karena dalam politik biasanya relawan-relawan itu sangat rasional saja. Ketika misalkan tidak diakomodasi oleh PDIP, ya maka bisa lari ke Prabowo atau ke yang lainnya. Oke. Atau kalau kemungkinan menangnya itu ada di Pak Prabowo, ya bisa berbalik arah relawan itu mendukung Pak Prabowo. Eh, Seperti itu psikologinya. Oke, Pak Ujang, tapi maksudnya sejauh mana? Apakah kemudian akan sampai sejauh misalkan Prabowo mencoba meminang Gibran, misalkan untuk benar-benar agar telur dalam tanda kutip yang dukungan Pak Jokowi ini benar-benar ke Prabowo begitu? Seberapa jauh yang mungkin diambil? Ya kalau dalam politik mungkin-mungkin saja, tetapi probabilitasnya sangat kecil bagi Oke. saya. Kenapa? Pertama ya terkait dengan Gibran itu kan belum juga beres menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Kita belum lihat juga prestasi-prestasinya seperti apa. Kita tahu jejak ayahnya tuh wali kota dulu, gubernur ya di tengah jalan lalu jadi calon presiden dan menang. Nah Gibran ini sangat jauh langkahnya kalau harus jadi cawapresnya Pak Prabowo. Mhm. Jadi saya melihat kalau masyarakat mencocok-cocokkan tidak salah. Tetapi saya melihatnya probabilitasnya sangat kecil. Oke. Karena bukan hanya masih mentah, tetapi juga akan berbenturan dengan PDIP begitu. Oke, Pak Ujang, saya akan minta soal analisis Anda ini. Menurut Anda, apakah kemudian ini hanya langkah Jokowi meletakkan telurnya di banyak keranjang begitu, ataukah kemudian memang bisa kita tafsirkan hari ini arahnya Pak Jokowi memang bukan ke Ganjar tapi ke Prabowo? Seperti apa? Ya dalam politik semua serba mungkin ya, karena bagaimanapun kan Pak Jokowi butuh keseimbangan. Mhm. Saya butuh melihat situasi politik dan dinamika ke depan. Misalkan siapa nanti yang punya potensi menang. Saya meyakini ya kalau potensi menang itu ada di tangan Pak Prabowo gitu, maka Pak Jokowi juga bisa mendukung Pak Prabowo. Karena rasional saja, di politik itu akan mendukung yang menang. Nah Mhm. makanya kalkulasi-kalkulasi yang matang itu akan dihitung betul oleh Pak Jokowi, gitu, siapa yang nanti yang akan menang. Kan kecenderungan politik itu ke sana, karena bagaimanapun kalau misalkan Pak Jokowi tegak lurus mendukung Ganjar, lalu tahu kalah Ganjarnya yang menang Pak Prabowo kan menjadi rumit, Oke. menjadi masalah, menjadi problem ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi saya sih melihatnya tadi kalau soal telur ya jangan ditempatkan di keranjang yang sama. Ya itu betul. Kalau satu pecah ya pecah semua. Oleh karena itu ya dalam konteks pilihan pilpres ini ya Pak Jokowi tadi ya dekat dengan Ganjar, di saat yang sama juga sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya pilihannya itu. Yang Oke. penting bagi Pak Jokowi ya kedua-duanya masih teman-teman di istana lah kira-kira seperti itu. Baik, all the president men begitu ya. Oke, Pak Ujang, kemudian kalau kita lihat safari terus-menerus dilakukan Prabowo paling tidak dalam 2 minggu terakhir, apakah kemudian kita melihat ada semacam ketidakpercayadirian dari Prabowo yang juga sebetulnya sudah memiliki koalisi, bahkan katanya Golkar juga ingin bergabung begitu. Kenapa masih harus kemudian mendekati Jokowi dan berharap adanya endorsement dukungan tadi? Anda melihat seperti apa? Ya, Pak Prabowo walaupun sudah dicapreskan oleh Partai Gerindra masih rawan. Rawannya apa? Koalisinya hanya dengan Gerindra. Mohon maaf dengan PKB. PKB ya. Kalau PKB-nya tidak dijadikan cawapres cak iminnya, ya PKB akan lari. Nah, ketika PKB lari, maka Pak Prabowo tidak bisa jadi capres karena kurang dari 20%, Mhm. ya, tidak memenuhi presidensial threshold. Nah, itu yang sangat rawan. Dan Pak Jokowi tahu persis bahwa ya untuk bisa memegang kendali cak imin juga ada di tangan Pak Jokowi gitu loh. Jadi itu sebenarnya rumusan-rumusan politik ya Saling yang ada berkaitan di begitu ya. belakang layar. Betul. Jadi lawan juga Pak Prabowo itu ketika misalkan Cak Imin tidak jadi cawapresnya Pak Prabowo ya PKB akan hengkang, akan Mhm. lari di situlah Pak Prabowo tidak jadi capres dan ya akhirnya ya menjadi persoalan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu konteksnya kuncinya ada di Pak Jokowi juga Baik. sebagai presiden. Oke, baik. Pak Ujang, kalau begitu terakhir, artinya yang potensial untuk bisa mendampingi menjadi cawapres Prabowo, kemudian apakah dari lingkar istana, lingkar Jokowi begitu, ataukah kemudian masih menggunakan skema nasionalis religius bersama dengan koalisinya, yaitu bersama dengan PKB saat ini? Ya tergantung dinamikanya ke depannya. Caimin kan harga mati memang ingin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tetapi kan kalkulasi politiknya menang atau kalah kan itu menjadi penting.
Jadi soal ya nasionalis religius juga penting, tapi juga hubungan-hubungan faktor-faktor lain juga atau variabel-variabel lain juga menjadi penting. Misalkan terkait dengan elektabilitas, terkait potensi menang kalahnya gitu, terkait kekuatan finansial, terkait dengan dukungan Jokowi dan macam-macam. Jadi saya melihat ya kelihatannya nanti mengikuti dinamika yang berkembang nanti. Oke. Sama seperti 2019 yang lalu, ketika Pak Jokowi mau menggandeng Pak Mahfud MD nggak jadi. Karena apa? Karena yang dibutuhkan Pak Maruf Amin gitu terkait dengan tokoh Islam dan memang tadi dulu kan isunya anti Islam. Baik. Ya Pak Maruf Amin yang cocok begitu. Oke, kalau dengan kondisi hari ini yang cocok dengan Prabowo, singkat saja, Pak Ujang. Ya banyak nama, kelihatannya dari tokoh NU. Tokoh NU banyak ya, ada Caimin, misalkan kalau tarik-tarik ada Erick Thohir, Oke. ada Hopipa, ada Mahfud MD begitu. Yang penting mereka kompak bersatu, satu nama kuat. Tapi kalau mereka terpencar, pecah-pecah, ditarik juga oleh Ganjar gitu ya, atau oleh Anies, ya tidak solid NU-nya ya itu juga rawan bagi Pak Oke, Prabowo. berarti Yang penting Hah? kompak saja dari NU-nya begitu. Baik, yang kita baca adalah instrumen religius begitu ya, yang bisa kemudian mengcover, mendampingi sosok Prabowo begitu ya. Baik, kita akan tentu Betul. tunggu seperti apa kemudian perkembangannya jelang pendaftaran di Oktober mendatang. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Ujang. Selamat malam, sama-sama Bang Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.